lagi puasa ngomongin, itu orang kagak sah itu puasanya, dia nggak tahu rukun-rukun itu, lu kagak sah lu, wah itu bisa dikemplang sama orang gitu. Ngaji itu kan bahasa Jawa ya, ngasah jiwa, artinya mengasah jiwa kita. Ngaji kudu kenyang, kalau kagak kenyang ntar bawahnya marah-marah mulu kita. Kadang orang yang ngaji aja tuh masih suka marah-marah, apalagi kagak ngaji. Makanya ngaji itu kita niatin buat apa? Buat menata hati kita. Kalau hati kita udah bener, udah tertata, insya Allah ilmu cepat masuk tuh. Puasa, sholat, datang baru satu, baru datang. Terus nikah juga puasa, dia nggak paham berukunya nikah, wajibnya apa gitu. Iya. Itu kan di Matan Zubat itu, ya kan? Iya. Seiran itu kan, orang yang beramal tanpa didasari ilmu maka amalnya mardudatun la tuqbalu kan, tolak agak diterima. Yaitu diperuntukkan, kalau kita ngelihatnya secara umum ya orang umum juga kena gitu kan. Tapi kan itu kan diperuntukkan, lah menurut saya nih ya seperti kita inilah orang yang emang tahu ngaji, tahu hukum gitu, ya kan. Ketika kita nggak tahu ngaji, nggak tahu hukumnya karena kagak ngaji, ya kan. Nah itu bisa ditolak gitu. Kalau orang awam, ya kan, dan biarkanlah orang awam itu beribadah seanunya jadi dia, sejadinya aja dia jadi ibadah gitu kan. Masalah dia diterima atau kagak itu kan urusan Allah itu, ya kan. Allah itu ulama Matan Zubat itu pengarangnya, dia bilang kalau orang kagak ada ilmunya dia beramal maka ditolak gitu kan. Nah, iya. Itu kan menurut pengarang Matan Zubat gitu kan. Tapi seandainya kalau kita ngomong begitu ke orang awam, kira-kira orang awam nerima nggak ngomong begitu? Bisa nerima, ya kan? Lalu kan enak, lu bisa ngaji, bahwa lu orang kaya, lu punya waktu, lu di pondok pesantren, lah gua, itu kan orang tua gua begini. Gitu kan? Jadi orang-orang awam tuh bakal banyak alasan apapun itu untuk memenangkan pendapatnya dia gitu. Jadi lebih baik ya udah diem aja lah, ya kan. Tugas kita kan hanya menyampaikan doang, nyampein doang, nyampein. Kalau emang kagak mau diterima ya udah biarin. Jadi cuma buat wanti-wanti kita gitu. Iya, wanti-wanti kita. Biar sah lah ibadahnya. Nah, biar diterima ya terus sah gitu aja. Iya, makanya kalau udah meninggal semoga diterima amal ibadah. Berarti bisa jadi nggak diterima. Semoga diterima amal ibadahnya. Jadi kita jangan mudah menjudge orang itu kayak bukan dari kalangan pesantren, nggak pernah mondok, terus dia sholat, dia ibadah segala macem, kita menjudge dia, gak diterima itu sholat lu nggak ngaji, lu nggak tahu rukunnya segala macem. Jangan gampang menjudge orang seperti itu. Yang mentang-mentang kita baru punya ilmu sedikit, tahu hukum sedikit, tahu rukunnya sedikit, masalah wudhu, masalah sholat, masalah puasa, ngomong begitu ke orang yang kagak tahu gitu kan. Wah itu kalau artinya dia kagak terima kan kita yang kena artinya ntar. Udah ujub, takabur, ya kan. Ya. Jadi jangan terlalu mudah untuk menjudge orang tuh ibadahnya kagak sah, nggak diterima gitu. Itu aja dah, pokoknya kalau ada orang kagak ngaji nggak paham hukumnya ya malumin aja. Ya karena emang dia tidak ditakdirkan man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu kan emang orang yang dituliskan sama Allah seperti itu. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu udah takdir Allah itu. Kalau nentuin nih, lu bakal jadi orang yang paham agama, lu bakal paham agama, lu orang awam gitu kan. Seandainya orang paham semuanya, siapa yang mau diajarin? Udah lah, biarin aja orang awam tuh bagaimana udah. Tuh, fakulu man bighairi ilmin ya'malu. Siapa saja orang yang beramal tanpa didasari ilmu, amaluhu mardudatun la tuqbalu, tentu amalnya bakal ditolak dan
tidak diterima gitu. Tauhid lah. Mardudatun ditolak lah tuqbalu kagak diterima gitu. Buset. Itu untuk Malah gak diterima. itu untuk kita aja udah gitu ya. Buset. Itu untuk buat kita aja kalangan-kalangan yang bener-bener sering ngaji dan paham hukum-hukum seperti itu yang diajarkan sama guru-guru kita gitu. Jangan sekali-kali ngomong gak diterima itu loh, aduh, repot, bisa perang, bisa ribut ntar gitu. Jangan itu. Ngomong begitu boleh kalau emang kepada para jamaah ya. Murid-murid yang kita udah ajarin kita ngomong begitu tuh. Biar sebagai apa? Sebagai penyemangat ngaji. Ya ibadah gitu. Orang-orang yang nggak pernah ngaji dia bisa sholat segala macam itu kan ya udah menjadi anugerah Allah itu, udah taufiknya Allah itu, dia ditakdirin bisa sholat gitu kan. Meskipun dia tanpa ngaji itu alhamdulillah dia udah bisa sholat gitu. Bisa puasa. Makanya ibunya Nabi Isa siapa namanya, Sayyidati Maryam kan dia ngomong kan, inni nazartu lirrahmani sauman falam kalimal yauma insiya. Aku bernazar aku bakal berpuasa pada hari ini. Berpuasa diri apa? Ngomong, gak bakal ngomong sama manusia manapun gitu. Artinya saum itu di Quran dimananya apa? Puasa ngomong, bukan puasa menahan lapar gitu. Jadi itu puasa tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga harus bisa apa? Menahan mulut. Kalau pengen ngomong yang positif-positif aja, jangan yang negatif gitu kan. Meskipun kayak tadi omongan apa syair tadi tuh, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal, emang bagus. Tapi kalau kita ngomong itu bukan pada tempatnya ya bakal menyakitkan hati orang yang kagak ngaji kan gitu masalahnya kan. Jadi nggak semuanya tuh perkara yang tertuang dalam kitab-kitab itu bagus, tapi ketika diaplikasikan ke dalam masyarakat bagus juga enggak. Lihat dulu sikonnya gitu, menyesuaikan keadaannya.